Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubhadra Ketawiyantu Wiswata. Umat Dharma, pada kesempatan kali ini, sebelumnya marilah kita panjatkan puja astungkara kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, utamanya kepada Ida Betara Betari yang bersana di Pura Agung Jagat Karana yang sangat kita sucikan ini, bahwasanya atas asung Kertawara Nugraha beliau kita dapat hadir dan menghaturkan bakti di hari Tilem Kapat ini dengan penuh hikmat, suci, dan santi. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami menyampaikan pesan Dharma yang bertemakan cinta kasih dalam agama Hindu. Tentu, cinta kasih sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Akan tetapi, apakah kita semua tahu arti sebenarnya dari cinta kasih itu sendiri? Saat ini kita berada pada zaman di mana manusia dipertontonkan pada era yang memperlihatkan sifat-sifat keangkuhan, kesombongan, serta sifat tidak peduli satu sama lainnya. Sangat sedikit sekali kisah keseharian kita yang mencerminkan sifat Dharma. Jikapun ada, itu pun tidak semua. Akar dari makna cinta kasih sendiri adalah perbuatan yang selalu dilakukan untuk memberikan manfaat bagi kita semua, dan sudah menjadi kata yang terpadu antara kata cinta dan kasih. Cinta adalah perasaan cinta yang tulus pada suatu objek, kesenangan, dan kesetiaan. Sedangkan kasih adalah bentuk kasih sayang yang tulus kepada suatu objek. Di dalam belajar tentang cinta kasih juga dapat tertuang dalam ajaran Trihita Karana. Tri yang artinya tiga, Hita yang artinya kebahagiaan, dan Karana yang berarti penyebab. Trihita Karana sendiri dapat berarti tiga penyebab kebahagiaan, dan yang menyebabkan kebahagiaan itu sendiri adalah cinta kasih. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah hubungan baik kita kepada hewan dan tumbuhan. Bagaimana bentuk cinta kasih kita kepada hewan? Umat Sedharma, dapat kita lihat di sebelah sana ada kolam ikan. Ada juga di tempat parkiran kolam ikan juga. Kita ambil contoh hewan ikan. Bagaimana bentuk cinta kasih kita kepada ikan tersebut? Kita memberi makan, atau terkadang ketika ikan itu sakit, kita obati. Kira-kira apa timbal baliknya kepada kita? Kita dapat melihat ikan yang indah dalam kolam. Tentunya kita bahagia bukan melihat ikan-ikan yang indah dalam kolam itu. Lalu bagaimana bentuk cinta kasih kita kepada tumbuhan dan pepohonan? Caranya adalah dengan kita menyiraminya. Simple, hanya dengan kita menyiraminya. Atau terkadang kita memberi pupuk, atau bahkan kita menghiasinya dengan lampu-lampu yang indah. Kita memberi kain yang indah. Apa timbal baliknya kepada kita? Kita mendapatkan oksigen untuk kita bernafas. Kalau nggak ada oksigen, kita pasti mati. Lalu kita mendapatkan pemandangan yang indah yang dapat menyejukkan hati, mata, dan pikiran. Atau bahkan kita juga bisa berteduh di bawahnya. Lalu yang kedua adalah cinta kasih kita kepada sesama umat manusia.
Umat sedharma, di dalam berkehidupan tentunya kita mempunyai tetangga. Manakala tetangga itu mengalami musibah, ada yang meninggal, kita sebagai manusia yang baik, sebagai tetangga yang baik, hendaknya lah kita berbelasungkawa, atau yang sering kita kenal dengan melayat. Kita memberikan moral agar keluarga yang ditinggalkan dapat tetap semangat menjalani kehidupannya. Kita ambil contoh lagi di kehidupan berkeluarga. Sang kakak yang bermain dengan adiknya. Sang kakak terlihat sangat bahagia bermain dengan sang adik. Begitu juga sebaliknya. Atau terkadang sang adik mengusiri kakaknya, tetapi kakaknya dengan tetap sabar menghadapi perilaku adiknya. Itu sudah salah satu contoh bentuk cinta kasih di lingkungan keluarga. Umat sedharma, hidup pernah mengajarkan ajaran yang kita kenal sampai sekarang, yaitu ajaran Tatwamasi. Apa itu Tatwamasi? Tatwamasi, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jika engkau tidak ingin disakiti, maka janganlah menyakiti aku. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang ketiga adalah hubungan baik kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa, pencipta alam ini. Kira-kira bagaimanakah caranya? Simpel umat sedharma, hanya dengan kita berkarma yang baik, berbakti yang baik, berjenana yang baik, dan bersembahyang yang baik. Simpel bukan? Kita contohkan satu-satu. Berkarma yang baik, karma perbuatan. Berkarma yang baik, yaitu melakukan perbuatan baik dengan kita menolong sesama, atau kita ngayah di pura. Itu juga sudah termasuk berkarma yang baik. Lalu berbakti yang baik, tidak usah mengambil contoh jauh-jauh. Hanya dengan kita berbakti kepada orang tua, kita berbakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa, kita melakukan persembahyangan ini, sudah termasuk berbakti yang baik umat sedharma. Lalu berjenana yang baik. Apakah dengan saya menyampaikan pesan dharma ini sudah termasuk berjenana yang baik? Tentu, karena kita sama-sama memberikan ilmu dharma yang berguna bagi kita semua. Lalu bersembahyang yang baik. Apakah bersembahyang hanya sekedar mengucapkan mantra Om Bhurvaswa Tat Sawitur Varenyam Bhargo Dewasya Dhimami Yo Yona Prachodayat? Apakah hanya seperti itu? Tidak. Kita bersembahyang tentunya ada rangkaian-rangkaiannya juga. Pertama-tama, alangkah baiknya kita membersihkan diri kita terlebih dahulu. Kita mandi, atau bahkan ketika kita tidak sempat mandi, kita bisa membersihkan diri kita dengan hanya mencuci tangan, mencuci kaki, dan yang lain sebagainya menggunakan mantra-mantra yang sudah ada. Barulah kita mulai bersembahyang. Kita mengambil sikap asana, lalu kita menyatukan bayu satu dan ide kita. Barulah kita mengucapkan mantra-mantra suci persembahyangan. Umat sedharma, Sri Krishna pernah berkata bahwa untuk mencapai tingkatan tertinggiku, yang diperlukan adalah cinta kasih, kasih sayang, dan ketaatan. Umat sedharma yang berbahagia, cinta kasih bukanlah sekedar penghias bibir atau buah bibir yang berbunga-bunga, akan tetapi sebuah realita yang tulus ceria tanpa pamrih pada suatu objek. Sesungguhnya bagi siapa saja yang telah mencapai tahap ini, dapat dipastikan hidupnya semakin aman, damai, tentram, dan bahagia. Umat sedharma
sedharma dalam mengekspresikan cinta kasih tentunya dapat diekspresikan dengan sikap-sikap dharma. Lalu, apa yang harus dibangga-banggakan yang mengarah pada rusaknya perdamaian, kerukunan, dan kesejahteraan umat manusia di dunia ini? Sejatinya, kebanggaan menjadi umat manusia yang religius dan berbudi pekerti luhur. Mengekspresikan kebanggaan hendaknya dengan arif dan bijaksana serta menampilkan simpati. Di dalam Sarasa Mucaya Sloka 476 dinyatakan, Yawata kurute jantu sambandan manasa priyan tawantu siawidiyante redaye jokajan yang artinya, adapun orang yang mempertahankan kelekatan hati pada sesuatu yang dikasihinya, dipatrikan dalam hatinya telah menutup-nutupi kesedihan, walau seolah-olah hatinya ditusuk oleh lembing layaknya. Di dalam Bradharanya Kaupanisad Mandala 1 Adhyaya 4 Sloka 10 dinyatakan Aham Brahman Asmi, yang artinya aku adalah Brahman atau Tuhan. Sedangkan dalam kitab Chandogya Upanishad Mandala 3 Adhyaya 14 Sloka 3 dinyatakan Sarvam Kalidam Brahman, yang artinya semua ini adalah Brahman atau Tuhan. Maka dari itu tidak ada yang lepas dari dirinya, menyadari bahwa asal dan tujuan kembalinya semua yang ada di dunia ini adalah sama. Tidak ada yang memiliki kekuatan hukum abadi kecuali ide Sang Yang Widiwasa. Yang berbeda hanyalah jasad materi yang sewaktu-waktu bisa berubah atau tidak kekal. Dalam mengekspresikan cinta kasih dapat diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal. Terlebih lagi, memasuki abad modern dan global dibutuhkan pemikiran secara arif dan bijaksana. Di satu sisi, dituntut bersikap rasional, namun di sisi lain masih diperlukan curahan emosi spiritual dalam rangka meningkatkan sadar kepada ide Sang Yang Widiwasa. Saling mencintai dan mengasihi satu sama lain, dan dengan kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan fisik akan memberikan keseimbangan cinta kasih. Umat sedharma, cinta kasih itu ada banyak jenisnya. Ada cinta buta, ada pula cinta monyet. Cinta buta dapat kita lihat dalam Mahabharata. Resi Drona yang sangat cinta dengan anaknya Aswatama. Saking cintanya, semua apa yang Drona miliki diberikan kepada Aswatama. Entah itu baik buruknya diberikan kepada Aswatama. Lalu, apakah Aswatama dapat tumbuh dengan baik? Dapat tumbuh dengan sikap dharma? Tidak. Buktinya, dia mengikuti Kurawa dalam perang besar Bharatayuddha. Kira-kira apa yang dilakukan Drona itu benar? Tidak, karena dia memberikan cinta kasih, cinta yang buta kepada Aswatama. Dia berjanji kepada Aswatama
akan diberikan tahta yang indah, tahta yang hidup di kerajaan. Tetapi apa yang Drona lakukan itu salah. Memang apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan kepada Aswatama itu adalah bentuk cinta kasih orang tua kepada anaknya. Tetapi yang diberikan Drona, yang diberikan ke si Drona itu salah. Memang benar cinta kasih adanya, akan tetapi dia terlalu berlebihan memberikan cinta kasihnya kepada Aswatama, yang pada akhirnya Aswatama tumbuh menjadi anak yang melenceng dari Dharma dan mengikuti para Kurawa. Maka dari itu, bolehlah kita memberikan cinta kasih. Namun, janganlah sampai cinta kasih itu membutakan kita. Tuhan mengajarkan kita cara bercinta kasih yang benar, cara memberikan kasih sayang yang benar, ya dengan diwujudkan oleh Trihita Karna itu sendiri. Bukan hanya cinta buta sang Drona saja, sang Dresarasa, dia buta. Begitu juga dengan cinta kasihnya kepada 100 anaknya. Memang dia buta, tapi kita mempunyai Tuhan. Apa sulitnya kita meminta bimbingan dari Tuhan? Itulah salahnya. Dia juga memberikan cinta buta kepada anaknya. Dia tahu hal yang benar, bagaimana cara mendidik anaknya. Tetapi dia memberikan semua, dia menuruti semua apa yang dikatakan anak-anaknya. Entah itu salah, benarnya, semua dituruti. Itu salah, umat sedherma. Bolehlah kita memberikan cinta kasih, tetapi jangan sampai berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu dapat menyebabkan kehancuran, umat sedherma. Maka dari itu, marilah kita memberikan ajaran cinta kasih juga kepada orang tua, kepada anak, kita sesama teman, dan yang lain sebagainya. Kita memberikan cinta kasih yang benar, kasih sayang yang benar, bukan kasih sayang yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, bukan? Maka dari itu jangan dilakukan. Umat sedherma, dalam Yajurveda Mandala 32 Sloka 8 dinyatakan, Sata Protasca Wibu Rajasu, yang artinya Tuhan terjalin dalam makhluk hidup yang diciptakannya. Umat sedherma yang saya cintai, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa ajaran cinta kasih adalah bersifat umum atau samana dan bersifat universal sadarana. Cinta kasih dapat diwujudkan apabila manusia memahami ajaran Tatwamasi, Sarwam Kalwidam Brahman, dan Aham Brahman Asmi. Cinta kasih juga dapat diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal yang kita kenal dengan ajaran Trihita Karana. Untuk itu, seperti yang diajarkan ajaran agama Hindu, yaitu Vasudhaiva Kutumbakam, yang artinya kita semua adalah bersaudara. Untuk itu, marilah kita semua bersama-sama menciptakan seperti yang dicipta-ciptakan ajaran agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan selamanya. Umat sedherma, demikianlah Dharma Wacana yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman umat sedherma semuanya. Sesungguhnya kita semua adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para umat Hindu sekalian. Akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.